Beberapa waktu yang lalu saya sempat posting tentang bagaimana caranya bisa menjadi seorang affiliate marketer yang berhasil, dan ternyata banyak yang nge-DM di IG pribadi saya yang menanyakan tentang lebih lanjut bagaimana caranya kita supaya bisa menghasilkan uang yang banyak sebagai affiliate marketer. Jadi ingin dijelaskan lebih detail lagi. Sebenarnya gini, pada prinsipnya kalau kita ingin menjadi seorang marketer, entah digital marketer, entah konvensional marketer yang berhasil, itu adalah ada satu kuncinya, yaitu adalah dengan membangun satu kolam, analoginya kolam gitu ya, membangun satu kolam database, di mana kolam database ini adalah isinya potensial customer yang bisa nantinya kita tawarkan produk yang kita jual, seperti itu. Jadi misalnya, kalau kita mau jadi seorang affiliate marketer untuk produk yang berhubungan dengan health and fitness, misalnya jadi affiliate marketer untuk produk susu protein misalnya, ya udah, marketnya adalah, ini secara umum aja ya, marketnya adalah orang-orang yang hobi nge-gym, orang-orang yang suka fitness. Jadi kalau kita menawarkan susu protein kepada mereka, maka cocok nih marketnya, kemungkinan besar mereka akan beli. Ada kemungkinan mereka akan membeli karena memang kebutuhan mereka lah susu protein ini. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan orang-orang yang suka nge-gym ini ke dalam satu wadah, di mana di wadah ini kita bisa edukasi dan berikan penawaran. Kita bisa berikan informasi, di saat yang sama kita juga bisa berikan special offer dan menjual kepada mereka. Sesimpel itu. Kalau kita mau jadi seorang affiliate marketer yang hebat, kita harus bangun kolam database-nya. Kebanyakan orang itu begitu mendengar kata affiliate marketing, mereka daftar gitu ya. Misalnya kayak tadi produknya adalah susu protein. Contoh aja ya, kita pakai contohnya susu protein. Jadi ketika mereka mendaftar menjadi affiliate marketer, kan akan mendapatkan link kan, link untuk di-share, disebar. Kemudian kalau ada orang yang beli, dari link tersebut, maka si pemilik link, si affiliate marketer ini akan mendapatkan komisi. Nah, kebanyakan orang itu cara mainnya agak kasar, dalam arti langsung nge-broadcast di WhatsApp, disebar. Yang paling parah adalah nggak pakai babi bu, tiba-tiba ngirim link aja kemana-mana. Itu yang paling parah. Bukan berarti nggak akan ada yang beli, mungkin aja ada, tapi mungkin peluangnya kecil, mungkin 1000 banding 1. Jadi dari 1000 yang dapat linknya, yang menerima linknya, mungkin 1 yang beli, atau mungkin 5000 banding 1. Tapi kalau kemudian lebih baik lagi gitu ya, lebih mau effort lagi, biasanya dikasih kata-kata pengantar dulu. Dikasih kata-kata pengantar, lalu kemudian di bawahnya ditutup dengan jualan. Jadi misalnya kalau Anda ingin membesarkan otot, maka Anda perlu protein yang cukup, perlu latihan yang cukup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, silakan klik di link ini. Klik, orang lihat ada produknya, mungkin ada yang beli. Mungkin di sini udah nggak 5000 banding 1, mungkin udah 500 banding 1 seperti. Jadi 500 yang dapat linknya, buka, lalu kemudian ada yang 1 yang beli, seperti itu. Nah, kalau mau yang lebih smart lagi bagaimana? Yang smart dalam arti ya kita bisa meningkatkan penjualan kita, mungkin bisa di atas 1 atau di atas 2% conversion rate-nya, karena kita bisa jadi menawarkan ke orang yang udah sangat tepat. Gimana caranya? Ya balik lagi ke yang tadi, kita bangun kolamnya. Gimana caranya bangun kolam? Ingat, tujuan kita membangun kolam adalah mengumpulkan target market yang spesifik, yang sesuai dengan target market yang produknya kita jualin. Oke? Jadi kita nggak mau dalam list database kita di mana kita menjual susu protein, tapi ternyata yang masuk ke database adalah anak-anak umur 5 tahun, seperti itu. Ibu-ibu hamil, kan nggak disarankan ya minum susu protein ya. Atau misalnya orang tua umur 70 tahun yang sebenarnya bukan olahraga juga, yang nggak olahraga. Atau mungkin karyawan yang nggak suka nge-gym, atau yang pokoknya yang bukan target market, ya kita nggak mau orang-orang kayak gitu. Kita pengen orang-orang yang spesifik, yang suka nge-gym dan minum susu protein. Gimana caranya menarget mereka?
Inilah gunanya media sosial. Kalau Anda punya media sosial dan digunakan dengan baik, jadi media sosial itu harusnya untuk personal branding dan untuk marketing, untuk ngebangun kolam database, bukan untuk sharing permasalahan pribadi. Please hapus itu semua dari sosial mediamu. Gimana caranya? Pastikan di media sosialmu itu isinya adalah konten edukasi dan informasi, atau kalau perlu sedikit entertainment, tapi yang terkait dengan produkmu, yaitu susu protein untuk fitness. Supaya orang-orang yang nge-follow akunmu adalah orang-orang yang memang ya butuh produk itu, yang memang target marketmu. Jadi mungkin kamu bisa memposting konten-konten tentang olahraga, bagaimana tekniknya menurunkan kadar lemak, bagaimana meningkatkan massa otot. Itu yang kamu posting tuh setiap hari itu. Wah, kalau perlu sehari 10 kali, wah, posting terus. Sehingga dengan banyaknya konten-konten seperti itu, otomatis yang akan nge-follow akunmu adalah orang-orang yang tertarik, yang memang minatnya di bidang itu. Oke. Lalu kemudian dari follower, nah sekarang kita akan mengubah mereka menjadi database. Follower itu belum database. Dari follower kita ingin jadi database. Gimana caranya? Berikan satu penawaran produk yang free, yang gratis. Misalnya, kamu bikin 30 day challenge. Wah, 30 hari menurunkan berat badan 10 kilo. Jadi kamu bikin programnya, ada program aerobiknya, ada program kardionya, ada weightliftnya, ada program dietnya, menu makanannya apa saja, dan jam tidurnya bagaimana itu diatur. Bikin tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mungkin hari pertama push up, hari kedua pull up. Wah, semuanya itu kamu bikinlah konten-konten seperti itu selama 30 hari. Jadi orang mau ikutan 30 hari, hasilnya turun 10 kilo misalnya. Atau massa otot tambah 10 kilo, kadar lemak turun 10 kilo. Itu dahsyat banget. Nah, jadi bikin yang seperti itu, dan itu gratis. Kenapa gratis? Supaya orang mau ikutan lebih banyak, kamu dapat database. Gratis dulu untuk masuknya. Begitu kamu udah dapat gratis, begitu kamu udah buka satu program 30 hari gratis, semua orang yang ikutan di sana itu udah pasti adalah orang-orang yang memang goalnya adalah ingin fit, ingin badannya bagus. Itu udah disaring tuh. Lalu kemudian kepada orang-orang yang udah mengambil program free 30 day challenge, itulah kamu menawarkan produk susumu, produk susu proteinmu. Kepada mereka lah kamu jualan. Seperti itu. Jadi udah jelas nih. Sekali lagi kita rekap, sosial media adalah untuk mendatangkan orangnya dulu, mendatangkan followernya dulu, lalu kemudian disaring lagi ke dalam program 30 day challenge. Jadi di sosial mediamu nggak usah ada jualan, kasih program yang gratisan. Begitu mereka ikutan program yang gratisan, baru kemudian kamu jualin lah mereka, karena mereka udah jelas minatnya ada, dan mereka orang-orang yang serius ingin badannya jadi lebih bagus. Nah, kalau kamu melakukan itu, dijamin pasti penjualanmu naik sebagai affiliate marketer. Nah, makanya ini juga bisa nih kamu pakai untuk belajar nih. Buku 69 strategi marketing dan branding. Karena di dalamnya ini kamu akan belajar gimana cara jualan, gimana strategi marketing yang efektif seperti apa. Dan di buku ini juga salah satu dari 69 jurusnya adalah ngebahas tentang affiliate marketing dan bagaimana perusahaan-perusahaan lain menggunakan strategi affiliate marketing untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi memang ada affiliate marketing di dalam buku ini. Dan kamu juga bisa belajar, kalau kamu punya produk, kamu juga akan belajar bagaimana caranya mendapatkan affiliate marketer untuk membangun atau untuk membuat penjualanmu jauh lebih dahsyat, jauh lebih meningkat lagi. Oke, jadi itu yang mau saya share. Oh ya, kalau kamu mau beli buku ini, harganya Rp100.000 dan plus ongkir. Gimana cara belinya? Di bawah ada linknya, di description dan di komen ada linknya. Silakan klik linknya untuk kamu bisa beli buku ini. Oke, itu yang mau saya share. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you.